Halo Mitra Kampus, berjumpa lagi dengan saya Dewa Dewanta yang akan menemani Mitra Kampus selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan tayangan seputar dunia kampus dan mahasiswa. Tetap dalam program kesayangan kita, Berita Kampus. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip dengan TV Borobudur Semarang. Selama sepekan, tim liputan Berita Kampus telah berhasil menghimpun liputan yang menarik yang dikemas secara informatif, gaul, dan menginspirasi. Seperti liputan penemuan sabun dari minyak jelantah, tempat murah membeli buku, serta liputan inaugurasi Universitas Negeri Semarang. Dan berikut ini Berita Kampus selengkapnya. Membangun bangsa yang besar dimulai dari membentuk karakter positif dari setiap warga negaranya, terutama generasi muda. Cara ini dapat ditempuh melalui pendidikan karakter secara kontinu dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai sejarah bangsa. Pendidikan karakter merupakan proses internalisasi serta penghayatan berbagai nilai positif yang berkembang dalam suatu bangsa, yang dilakukan secara aktif oleh seluruh peserta didik di bawah bimbingan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satunya dengan mengoptimalkan materi pendidikan sejarah yang dinilai mampu mengembangkan potensi peserta didik sebagai generasi muda untuk dapat mengenal, meneladani, dan menerapkan nilai-nilai perjuangan di masa lalu ke dalam kehidupan masa depan. Langkah-langkah yang ditempuh dapat melalui penerapan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti forum diskusi yang dapat melatih dan mengembangkan generasi muda untuk menghargai pendapat orang lain. Menurut Profesor Dr. Haji Said Habib Hasan, MA, pakar pendidikan karakter dan guru besar UPI Bandung, pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, terutama potensi afektif sebagai generasi muda dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang positif. Ya, tujuannya kembali menghasilkan generasi muda bangsa yang tidak hanya intelektualnya tinggi, tetapi juga akan yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang mempunyai semangat kerja yang tinggi, dia kreatif, dia religius, seperti yang diinginkan dalam tujuan pendidikan nasional. Beliau juga berpesan kepada para mahasiswa sebagai generasi muda untuk memulai pendidikan karakter tersebut dari diri mereka masing-masing, dengan berusaha menjadikan diri mereka sebagai teladan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif. Arifah Rahma, Titan Armaya, Tim Liputan Berita Kampus. Untuk memacu minat belajar siswa SMA dalam pelajaran kimia, Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan Diponegoro Chemistry Competition. Seperti apa kegiatannya? Mari kita simak liputannya. Sebagai salah satu program kerja tahunan, Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan Diponegoro Chemistry Competition yang bertemakan Chemistry for Our Life. Event Lomba Kimia Jawa Tengah ini diikuti oleh 140 orang siswa-siswi SMA sederajat. Salah satu tujuannya yaitu kita ingin meningkatkan eksistensi ilmu kimia yang bermanfaat melalui ajang yang kompetitif, yaitu Diponegoro Chemistry Competition. Selain itu juga kita ingin memacu semangat bagi siswa SMA untuk lebih dalam mempelajari ilmu kimia, karena ilmu kimia sebenarnya itu asik. Alhamdulillah untuk partisipasi dari para peserta naik, jadi ada apresiasi khusus karena mungkin melihat ajang event ini tahun lalu itu kredibel. Amalia, salah satu peserta, mengatakan bahwa lomba ini dapat mendukung kemajuan akademik mereka dalam pelajaran kimia. Mungkin dapat pengalaman ya, dan saya yakin juga pasti soal-soal dari Olimpiade ini ada yang berguna dalam arti mungkin keluar dalam ujian nasional, dan mungkin saya baru tahu ternyata ada zat ini yang berguna juga untuk ini. Sementara itu, para guru yang turut mendampingi siswa-siswinya dapat mengikuti forum diskusi seputar kiat sukses menuju Olimpiade Kimia dan Perguruan Tinggi Negeri. Diadakannya forum diskusi ini diharapkan para guru mampu memotivasi siswanya bahwa pelajaran kimia merupakan pelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat. Pranamia Dewati, Yeni Kusuma, Tim Liputan Berita Kampus. Mitra Kampus mungkin masih asing dengan istilah nanoteknologi.
Kali ini, tim liputan Berita Kampus akan menghadirkan salah satu produk hasil pengembangan nanoteknologi. Simak liputannya. Nanoteknologi adalah bidang kajian ilmu dan rekayasa material dengan ukuran di bawah 100 nanometer. Meski terdengar asing, rupanya aplikasi dari nanoteknologi sudah banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah nanosilver antibakterial. Produk berupa koloid ini merupakan hasil pengembangan sejumlah alumni dan dosen jurusan Fisika FMIPA Universitas Diponegoro. Berbeda dengan nanosilver yang banyak beredar di luar negeri, produk yang satu ini berbahan dasar organik, yaitu amilum atau tepung sagu. Di samping itu, cara pembuatannya pun tergolong mudah, hanya dengan proses pencampuran biasa. Meskipun begitu, produk nanosilver yang dihasilkan ternyata tidak jauh berbeda. Selain memiliki khasiat yang sama dengan nanosilver lainnya, cara penggunaannya pun tidak sulit. Bahkan untuk antibakteri, nanosilver antibakterial mampu membersihkan hingga 99%. Kemudian diskusi, mereka insya Allah setuju menggunakan nanosilver untuk penanggulangan bakteri E. coli pada proses eksplorasi minyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kemarin baru saja di Jogja itu perusahaan Koralbaru, perusahaan interior itu ingin menggunakan nanosilver untuk ruangan antibakteri di rumah sakit utama, jadi cleaning room seperti itu. Kemudian satu lagi yang di Jogja juga itu ingin menggunakan nanosilver untuk ruangan antibakteri pemotongan hewan. Kalau pemotongan hewan sendiri kan sangat bagus sekali ya. Kemudian kotoran dan sebagainya sangat bau. Makanya mereka ingin mencoba menanggulanginya dengan ini. Misalkan ruangan misalnya di ruang sakit itu antibakteri, itu metodenya bisa kita coatingkan atau lapiskan sama cat, kita mix sama cat, kemudian kita cat. Jadi produk ini dicampur dengan cat, kemudian langsung kita cat aja. Nanosilver antibakterial ini sudah mulai dipasarkan secara online. Kedepannya, Gufron bersama kawan-kawan akan mengembangkan nanosilver dalam bentuk bubuk. Rani Wijayanti, Arifah Rahma, Tim Liputan Berita Kampus. Jangan kemana-mana dulu Mitra Kampus, karena masih ada liputan yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap di Berita Kampus.